ditutupi oleh bulu. 2, dia bertelur. Dan ketiga, mengerami telurnya. 4, dia atau hewan yang berkembang biak secara ovipar itu tidak menyusui anaknya. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini. Nah, ikan masuk kemana? Oh, ovipar. Diingat-ingat seperti itu caranya. Nyamuk serangga, berarti oh ovipar, dia punya telur. Ayam, nah ayam masuk unggas, kalian pasti ingat. Ayam punya telur, berarti aku makan telurnya. Oh, berarti ovipar. Bebek juga, oh bebek aku makan telurnya, berarti ovipar. Nah, penguin nih, hewan ini juga bertelur. Nah, terus buaya, ini salah satu hewan yang sangat spesial. Karena apa? Ini nanti ada di buku kalian, Miss ya lupa halamannya. Platypus adalah salah satu contoh keajaiban Allah. Karena apa? Dia memiliki kelenjar susu, tapi cara berkembang biaknya dengan ovipar atau bertelur. Nah, ini cara untuk mengingat ovipar. Nah, bagaimana dengan vivipar? Mengingatnya seperti ini. Kelinci punya daun telinga. Nah, V di sini. Oh, berarti aku ingat vivipar itu beranak. Ciri-cirinya apa? Tubuhnya ditutupi oleh rambut, seperti manusia ditutupi oleh rambut. Terus yang kedua, dia hewan induknya itu memiliki kelenjar susu. Terus ketiga, kalau sudah terjadi pembuahan, induk atau hewan betinanya akan mengalami kehamilan dan melahirkan. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Contohnya seperti apa? Hewan apa saja? Biri-biri. Nah, terus yang di darat dulu ya, beruang. Nah, terus badak, contoh dari vivipar yang ada atau hidup di darat. Nah, bagaimana dengan yang hidup di laut? Ini contohnya anjing laut dan paus. Nah, terus ada hewan mamalia yang bisa terbang, contohnya adalah kelelawar. Nah, ini contoh hewan yang berkembang biak dengan vivipar. Diingat, kunci ingatan kalian. Nah, terus kalau ovovivipar ini adalah salah satu contoh keajaiban Allah lagi. Kenapa? Karena hewan ini induknya mengalami berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Kok bisa? Karena apa? Hewan atau embrionya berkembang di dalam tubuh induk, tapi mendapat makanannya dari telur. Nah, ketika sudah waktunya menetasnya dalam bentuk bayi. Jadi disebut juga dengan ovo bertelur melahirkan. Cirinya seperti itu. Nah, contoh hewannya apa saja? Ada ikan pari, hiu, dan kadal. Tolong diingat contoh-contohnya ya. Nah, terus ini yang tidak ada di buku, tolong diingat baik-baik. Ada cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif, antara lain adalah 1. Membelah diri, 2. Fragmentasi, 3. Tunas. Kalau membelah diri itu seperti apa? Bakteri itu adalah makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, kalian tidak bisa lihat secara langsung, tapi kalian bisa merasakan kehadirannya dari aktivitasnya. Nah, dia misalnya contohnya adalah bakteri, amuba, dan paramecium. Awal mulanya dari satu hewan, terus membelah dan kemudian berpisah menjadi 2 individu baru. Nah, terus kalau fragmentasi itu tubuhnya bisa terpotong dan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya apa? Bintang laut dan cacing pita. Ini yang bisa Misia contohkan. Tapi kalau di alam masih banyak ya, Kak. Nah, terus yang ketiga, tunas. Tunas ini muncul dari tonjolan tubuh induk. Nah, ketika sudah waktunya, tonjolan itu akan berpisah dan membentuk individu baru. Contohnya apa aja? Nah, ini hidra, dan yang ketiga tunas, ubur-ubur.